Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Baiknya, Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan hingga perintah kurban. Memasuki musim haji dan kurban, umat muslim pasti sering mendengar kisah Nabi Ibrahim yang telah banyak memberikan pelajaran dalam hidup kita. Ia merupakan seseorang yang sangat cerdas, kritis, selalu tegar dalam ujian, dan selalu semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah melewati berbagai macam ujian dan tak pernah lelah untuk berdakwah. Maka sangat pantaslah ia kita sebut sebagai pahlawan karena tak pernah menyerah untuk menyebarkan agama Islam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki banyak pesan, nilai moral, dan kehidupan. Nabi Ibrahim alaihi salam patut untuk dijadikan panutan dalam kehidupan kita. Agar lebih mendalami pesannya, alangkah baiknya mari kita telusuri roda kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, ia mengeluarkan peraturan yang amat meresahkan masyarakatnya. Peraturannya yaitu, jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, maka wajib untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat masa pemerintahan tersebut. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkannya ke hutan di dalam sebuah gua yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Raja Namrud memiliki sifat yang sangat angkuh, tidak ingin dikalahi, dan egois. Dengan dibuatnya peraturan tersebut, bertujuan agar tidak ada laki-laki yang menggantikan dan mengalahkan dirinya dalam berkuasa. Nabi Ibrahim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia menjadi seorang yang tangguh, selalu selamat dari berbagai macam bahaya, hingga suatu ketika ia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perlakuan orang-orang yang menyembah patung berhala hampir di sepanjang perjalanannya. Berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ia di rumahnya, benda itu masih ditemukan. Ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa jera dan bingung terhadap perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Baiknya, Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya selama ini. Kelak, masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Ia selalu bertanya dan menyelimuti isi pikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang, bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi taat kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Quran surat Al-An'am ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat." Quran Surat Al-An'am ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Al-An'am ayat 78. Setelah itu, Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala kembali, seluruh isi jagat raya serta hukum yang berlaku di dalamnya, kuat agar bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam meyakini bahwa Tuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan, ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya saat Raja Namrud berpergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud, terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas, ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Namun, salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota melihat aksi Nabi Ibrahim, sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya, ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi tersadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah sebagai berikut. Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Lalu Ibrahim menjawab, "Bukan." Raja Namrud, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi, dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawabnya, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Raja Namrud pun berkata, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas, Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, dan hanya diam saja. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Karena begitu kesal dengan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkobar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kuasanya. Ia belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati dari musyriknya Raja Namrud. Raja Namrud dan para pengikutnya telah tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun, begitu terkejutnya mereka seketika kobaran api yang besar itu padam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mentaati
dan semangat berjalan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim dikaruniai anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi, dan ia berkata kepada putranya yaitu Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Perlu dipahami bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu yang mesti dipenuhi. Dalam hadis mauquf hanya sampai pada perkataan sahabat Nabi Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang artinya penglihatan para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Hadis ini kalau dikatakan marfu, sabda Nabi itu doif. Yang benar hanyalah perkataan sahabat atau hadis mauquf. Lihat tahqiq tafsir Ibnu Katsir oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Hafizullah. Lihat tahqiq tafsir Ibnu Katsir 386 oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Hafizullah. Nabi Ismail alaihi salam pun bersabar dan mengharapkan ridho pahala dengan menjalankan perintah Allah sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tuanya. Kesabaran tersebut dikatakan dengan kehendak Allah karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tidak akan dapat dicapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujud cintanya kepada hambanya. Allah menguji Nabi Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai, diperintahkan untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, sambil memandang wajah Nabi Ismail, Allah menunjukkan kembali kuasanya. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan putranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim tidak menyembelih putranya, melainkan menyembelih seekor domba. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Ihsan dalam beribadah yang selalu mengedepankan ridha Allah ketimbang syahwat semata. Begitu banyak hikmah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai manusia, kita harus menjadikan Nabi Ibrahim sebagai role model dalam kehidupan kita. Hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik yaitu dapat disingkat histi, yaitu husnuzon, selalu yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia telah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Yang kedua, ihsan, selalu menyembelih Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kenal lelah. Yang ketiga, sabar, selalu sabar atas segala ujian dan yakinlah bahwa ujian merupakan wujud cintanya Allah kepada para hambanya. Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Yang keempat, tawakal, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sudah berusaha melakukan setiap urusan atau ujian. Yang kelima, ikhtiar, selalu berusaha dan tidak pernah menyerah dalam situasi buruk ataupun sulit. Jadilah muslim yang dapat mengimplementasikan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami kisahnya dan melakukan histi, husnuzon, ihsan, sabar, tawakal, dan ikhtiar. Dan semoga senantiasa diriasi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan bulan Zulhijjah dan Idul Adha sebagai pijakan untuk menjadi muslim yang lebih baik dan pantang menyerah, seperti kisah Nabi Ibrahim yang selalu ikhtiar dalam menjalankan perintah Allah. Dan tak hanya itu, amalan kurban juga dapat jadi penolongmu di akhirat kelak.